Seberapa sering kamu bereaksi sebelum kamu benar-benar memahami? Dunia ini tidak akan pernah sepenuhnya masuk akal. Ada orang yang akan menyalahkanmu karena kesalahan yang bukan milikmu. Ada situasi yang menuntutmu membuat keputusan saat jantungmu berdegup cepat dan semuanya terasa mendesak. Dan ada momen kecil tapi sangat menentukan di mana kamu merasa terbakar oleh emosi, marah, tersinggung, ingin membalas, ingin lari. Saya tahu rasanya. Saya pernah di situ juga. Tapi izinkan saya bertanya, apakah kamu yakin bahwa reaksi itu datang dari kehendakmu sendiri atau dari sesuatu yang lebih dalam, lebih otomatis? Kebanyakan dari kita hidup seperti ini. Kita bangun, kita bergerak, kita berinteraksi, dan kita mengira kita memilih semuanya secara sadar. Padahal, seperti yang dikatakan Carl Jung, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Ketika seseorang memotongmu di jalan, kamu langsung marah. Ketika pesanmu diabaikan, kamu merasa diremehkan. Ketika seseorang mengkritikmu, kamu ingin menyerang balik. Tapi perhatikan ini, dalam setiap reaksi spontan itu, kamu sedang diarahkan. Bukan oleh pikiran rasionalmu, tapi oleh sesuatu yang belum kamu kuasai, emosi mentah yang belum diproses, dan selama kamu masih bereaksi, kamu masih bisa dikendalikan oleh orang lain, oleh keadaan, oleh masa lalumu sendiri. Bukan berarti kamu harus menekan perasaanmu. Itu bukan stoikisme, itu represi. Dan represi pada akhirnya akan meledak juga. Yang perlu kamu lakukan adalah belajar memahami dinamika dalam dirimu. Seperti yang ditulis Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Seperti yang ditulis Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Kesadaran itu, kesadaran akan ruang kecil di antara stimulus dan respons, itulah yang menentukan siapa kamu sebenarnya. Karena di ruang itu ada kebebasan, dan di kebebasan itu ada pertumbuhan. Jadi saya ingin mengajak kamu dengan rendah hati untuk mulai memerhatikan reaksi-reaksimu. Bukan untuk merasa bersalah, tapi untuk memahami apa yang sedang kamu bela saat kamu marah, apa yang kamu takutkan saat kamu tersinggung. Siapa yang sebenarnya mengendalikan hidupmu ketika kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri? Zeno dari Citium, pendiri Stoikisme, percaya bahwa ketenangan sejati bukanlah dari menghindari kekacauan, tapi dari memiliki keteguhan batin di tengah kekacauan itu sendiri. Dan mungkin itulah titik awalnya, bukan dari dunia yang berubah, tapi dari kamu yang mulai memilih untuk tidak langsung bereaksi. Tapi sebelum itu, seperti biasa, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe. Terima kasih. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Bagian pertama, mengapa merespons lebih penting daripada bereaksi? Saya ingin kamu perhatikan sesuatu yang tampak sepele, tapi berdampak besar. Bagaimana kamu merespons saat ditekan, saat direndahkan, saat dihadapkan dengan sesuatu yang mengganggu. Karena begini, banyak orang hidup dalam keadaan siaga, fight or flight, sepanjang hari. Mereka tidak sadar kalau mereka lebih sering bereaksi daripada benar-benar memilih respons. Dan itu sangat berbahaya. Reaksi itu otomatis, refleks, tidak melalui proses berpikir. Ada stimulus, kata-kata tajam, komentar negatif, ekspresi merendahkan, lalu, boom. Amarah, ketegangan, serangan balik. Tapi respons itu memerlukan kesadaran, jeda, dan keberanian untuk tidak tunduk pada impuls pertamamu. Saya tahu, dunia hari ini tidak memberi banyak ruang untuk jeda. Kita diburu notifikasi, komentar, tekanan sosial, dan di tengah kecepatan itu, kita tergoda untuk mengira bahwa merespons cepat berarti dominan, berarti kuat. Padahal, seperti yang dikatakan Seneca, "A great mind becomes a great fortune." Kemampuan berpikir panjang, menunda reaksi, adalah kekayaan mental yang semakin langka. Mari ambil contoh sederhana. Kamu sedang menggulir media sosial,
Lalu kamu melihat komentar yang menyudutkanmu secara personal. Otak limbikmu langsung bereaksi. Balas sekarang juga. Kasih lihat siapa kamu sebenarnya. Tapi kalau kamu berhenti sejenak, satu tarikan napas saja, dan bertanya, apa manfaat dari membalas ini? Siapa yang sebenarnya saya layani kalau saya ikut tersulut? Itu sudah cukup untuk mengubah arahmu dari reaktif menjadi reflektif. Dunia modern memujamu ketika kamu reaktif. Kamu dianggap tegas, cepat, dominan, tapi seringkali itu hanya ilusi kekuatan. Karena seperti kata Nietzsche, he who cannot obey himself will be commanded. That is the nature of living creatures. Kalau kamu tidak bisa memerintah emosimu, maka kamu akan diperintah oleh siapapun yang tahu cara memicumu. Itulah kenapa, dalam dunia yang dibentuk untuk mempercepat segalanya, keputusan, emosi, bahkan kebencian, menunda reaksi adalah bentuk kekuatan yang radikal. Dalam stoikisme, ini adalah prinsip dasar. Kamu tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kamu bisa mengendalikan cara kamu memaknainya. Dan itu bukan retorika, itu latihan harian. Itu saat kamu ditekan tapi tidak meledak. Saat kamu disudutkan tapi tidak kehilangan arah. Ketika kamu merespons dengan jernih, kamu tidak hanya mengendalikan situasi, kamu mengendalikan narasi hidupmu. Jadi mari kita perjelas perbedaannya sekali lagi. Ketika kamu bereaksi, kamu dikendalikan. Ketika kamu merespons, kamu memimpin diri sendiri dulu, baru yang lain. Dan di dunia yang penuh dengan manusia yang mudah terpancing, menjadi seseorang yang tenang dalam badai, bukan berarti lemah. Itu berarti kamu telah menjadi pemimpin bagi dirimu sendiri. Bagian kedua. Otak kita diprogram untuk bereaksi. Saya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri sejenak. Pernahkah kamu merasa menyesal karena sesuatu yang kamu katakan atau lakukan di puncak emosi? Kalau iya, kamu tidak sendirian. Dan itu bukan karena kamu lemah, itu karena kamu manusia. Otak kita tidak diciptakan untuk membuat keputusan bijak di bawah tekanan. Itu bukan desain awalnya. Sistem limbik, terutama amigdala, bekerja seperti alarm asap emosional. Begitu sesuatu terasa mengancam, entah itu hinaan, kritik, penolakan sosial, alarm itu menyala. Dan sebelum kamu sempat berpikir, tubuhmu sudah dalam mode bertahan, menyerang, membalas, lari, atau membeku. Itu berguna kalau kamu sedang dikejar beruang. Tapi dalam dunia modern, kamu lebih sering dikejar komentar buruk, ketidakpastian karir, atau perasaan bahwa kamu tidak cukup dihargai. Dan sayangnya, respons primitif kita masih sama. Carl Jung pernah berkata, "Until you make the unconscious conscious, it will direct your life, and you will call it fate." Dan saya percaya itu. Selama kamu tidak memahami bagaimana otakmu bekerja, kamu akan terus jadi budaknya. Kamu akan terus membela dirimu di komentar YouTube, terus melawan orang-orang yang bahkan tidak pernah benar-benar mengenalmu, terus tersulut oleh hal-hal kecil yang sebenarnya tidak layak untuk menghancurkan harimu. Tapi inilah kabar baiknya. Meskipun otak kita diprogram untuk bereaksi, ia juga bisa dilatih untuk merespons. Kamu bisa mendidik ulang sistem sarafmu, seperti seorang prajurit yang belajar tetap tenang bahkan di tengah perang. Dan ini bukan mistik, ini latihan yang bisa kamu mulai hari ini. 3 latihan kesadaran yang mengubah cara kamu menghadapi hidup. Pertama, sadari pemicumu. Kita semua punya titik lemah. Ada yang tidak tahan dikritik, ada yang langsung panas kalau merasa disepelekan. Saya ingin kamu jujur. Apa pemicumu? Apa yang membuatmu kehilangan kendali? Karena begitu kamu mengenal musuhmu, kamu tidak lagi buta saat bertarung. Kedua, berlatih jeda. Saat kamu mulai merasakan adrenalin naik, stop. Tarik napas. Hitung sampai 3. Sadari keberadaanmu. Rasakan lantai di bawah kakimu. Dengarkan suara di sekitarmu. Jeda ini bukan kelemahan. Itu adalah pintu masuk menuju kesadaran. Dalam filsafat stoik, itu disebut prohairesis, kemampuan untuk memilih respons kita terhadap dunia. No man is free who is not master of himself. Epictetus. Ketiga, ganti lensa, reframing. Kalau seseorang mengkritikmu, kamu punya 2 pilihan. Kamu bisa melihatnya sebagai serangan,
Atau kamu bisa melihatnya sebagai umpan balik yang mungkin berguna. Orang yang kuat secara emosional bukanlah orang yang tidak pernah merasa sakit, tapi orang yang mampu mengatur makna dari rasa sakit itu. It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Epictetus. Dan satu hal terakhir yang perlu kamu renungkan. Dalam dunia yang terus mendorong kita untuk bertindak cepat, menanggapi cepat, dan marah cepat, berpikir pelan adalah bentuk perlawanan spiritual. Kamu bukan hanya sedang melatih emosi, kamu sedang menciptakan dirimu yang baru. Bagian ketiga, mindfulness, menjadi saksi atas dirimu sendiri. Saya ingin kamu bayangkan ini, kamu sedang duduk sendirian, tidak ada suara, hanya dirimu dan pikiranmu. Dan tiba-tiba seperti badai yang datang tanpa peringatan, kamu teringat satu hal kecil yang mengusik. Komentar seseorang, kekhawatiran soal masa depan, rasa malu akan masa lalu. Dan boom, kamu hilang. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di sana? Kita kehilangan kehadiran. Kita berhenti menjadi pengamat dan mulai menjadi budak dari isi pikiran kita sendiri. Mindfulness bukan sekadar tren spiritual. Ini adalah disiplin. Dan dalam konteks filsafat stoikisme, ini adalah praktik untuk menumbuhkan kesadaran batin, kesadaran akan apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Saat itu juga, sebelum kamu berubah menjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan. The soul becomes dyed with the color of its thoughts. Marcus Aurelius. Ketika kamu tidak sadar dengan pikiranmu, maka pikiranmu lah yang akan membentuk jiwamu. Secara otomatis, tanpa kendali, tanpa arah. Dan itu berbahaya, karena semakin lama kamu hidup seperti itu, semakin sulit kamu membedakan mana yang kamu pikirkan dan mana yang pikiranmu pikirkan tentangmu. Mindfulness adalah kemampuan untuk melangkah mundur satu langkah dari dirimu sendiri, untuk melihat pikiran dan emosi yang muncul, bukan sebagai kebenaran, tapi sebagai informasi. Saya dan kamu tahu, kadang kita marah bukan karena orang lain jahat. Kita marah karena ekspektasi kita tidak terpenuhi. Kadang kita cemas bukan karena masa depan mengancam, tapi karena kita kehilangan rasa kontrol. Mindfulness memberi kita momen jeda, dan dalam jeda itu, di antara stimulus dan respons, terletak kebebasanmu. Between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. Viktor Frankl. Lalu bagaimana kita melatih mindfulness? Ini bukan konsep kabur, ini latihan nyata. Dan saya ingin kamu memulainya sekarang, tidak besok, tidak nanti. Pertama, tarik napas, sadar napas. Saat kamu mulai merasa terganggu, baik oleh komentar negatif, rasa cemas, atau tekanan pekerjaan, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam. Tahan. Lalu hembuskan perlahan. Ulangi. Dan rasakan tubuhmu yang mulai kembali ke kendali. Ini bukan sihir. Ini neurobiologi. Pernapasan yang dalam menenangkan sistem saraf simpatetik, pusat dari reaksi, fight or flight. Kedua, amati pikiran seperti awan. Bayangkan pikiranmu seperti langit, dan setiap pikiran adalah awan. Sebagian besar awan itu lewat tanpa hujan, dan kamu tidak harus memegang semuanya. Kamu cukup jadi langitnya, tenang, luas, dan tak terpengaruh. The things that we love tell us what we are. Thomas Aquinas. Kalau kamu mencintai kedamaian, maka belajar untuk tidak terpancing adalah bentuk cinta terhadap dirimu sendiri. Latihan ini mungkin sederhana, tapi efeknya sangat dalam. Karena saat kamu bisa menyadari doronganmu sebelum kamu bereaksi, kamu bukan hanya menjadi manusia yang lebih tenang, kamu menjadi manusia yang lebih bebas. Dan dalam dunia yang terus menguji batas kesabaran dan kendalimu, memiliki ketenangan batin adalah bentuk pemberontakan paling berani. Bagian keempat, mengubah cara pandang. Kembalikan kendali kepada dirimu sendiri. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada kamu, dan tolong, jangan buru-buru menjawab. Renungkan dulu, seberapa sering kamu merasa stres? Bukan karena situasi itu sendiri, tapi karena kamu ingin mengendalikan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kamu miliki sejak awal. Coba pikirkan, cuaca buruk, pendapat orang tentang kamu, respon atasanmu, berita yang mengguncang dunia,
Dan kamu dalam usahamu yang niatnya baik untuk memperbaiki semuanya, justru terjebak dalam lingkaran frustasi. Freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control. Epictetus, saya dan kamu hidup di dunia yang penuh ketidakpastian. Tapi itu bukan masalahnya. Masalah sebenarnya adalah ilusi kendali. Kita mengira, kalau saja kita cukup keras kepala, cukup berusaha, cukup mengeluh, maka dunia akan menyesuaikan dengan keinginan kita. Padahal, yang sering kita lakukan justru ini. Kita menaruh fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita sentuh, sambil mengabaikan apa yang sebenarnya masih bisa kita ubah. Bayangkan ini, pikiranmu seperti senter. Kemana cahaya itu diarahkan, disitulah energi mentalmu terkuras. Kalau kamu terus-menerus menyinari ketidakadilan, keluhan, dan opini orang lain, kamu akan hidup dalam bayangan mereka. Tapi jika kamu arahkan senter itu ke dalam, pada apa yang bisa kamu perbaiki, pada apa yang ada di tanganmu, maka tiba-tiba dunia menjadi sedikit lebih masuk akal. Men are disturbed not by things, but by the views which they take of things. Epictetus. Dan itulah latihan yang perlu kamu lakukan. Sebelum kamu bereaksi terhadap sesuatu, tanyakan ini kepada dirimu sendiri. Apakah ini berada dalam kendaliku? Kalau tidak, lepaskan. Bukan karena kamu pasrah, tapi karena kamu memilih untuk tidak membuang waktu dan energi pada hal yang sia-sia. Kalau jawabannya iya, maka berhentilah mengeluh dan mulailah bertindak. Yang pertama hampir selalu gagal. Yang kedua adalah inti dari kebebasan sejati. Kita sering terjebak dalam emosi karena kita tidak membedakan dua jenis kekuatan. Kekuatan untuk mengontrol dunia dan kekuatan untuk mengontrol cara pandang kita terhadap dunia. Happiness and freedom begin with a clear understanding of one principle. Some things are within our control and some things are not. Epictetus. Dan saya tahu, ini bukan hal yang instan. Tapi semakin sering kamu bertanya, apakah ini milikku untuk dikendalikan? Maka semakin jarang kamu akan merasa seperti korban dari keadaan. Kamu akan mulai merasa seperti seorang manusia yang punya kendali, bahkan saat dunia terasa tidak terkendali. Bagian kelima, disiplin batin. Bukan sekadar gagasan, tapi kebiasaan yang kamu jalani. Kamu tahu, sebagian besar dari kita tidak hidup berdasarkan prinsip. Kita hidup berdasarkan kebiasaan yang tak pernah kita sadari kita bentuk. Dan jika kebiasaan itu adalah reaktif, emosional, impulsif, maka itulah hidup kita, mau sehebat apapun teori yang kita pahami. Sekarang, mari kita turunkan semua filsafat yang telah kita bahas, dari langit ide ke bumi tempat kamu berpijak setiap hari. Karena stoikisme sejatinya bukan untuk dikagumi, tapi untuk dijalani. Seperti apa yang dikatakan Epictetus, don't explain your philosophy, embody it. Pertama, bangun dengan niat, bukan dengan kebingungan. Kebanyakan orang bangun pagi seperti selembar kertas kosong yang ditiup angin. Mereka tidak punya arah, hanya mengikuti notifikasi, ekspektasi, dan tekanan dari luar. Mulai sekarang, lakukan hal yang berbeda. Setiap pagi, tanya dirimu sendiri, apa satu hal yang, jika saya lakukan hari ini, akan membuat hari ini berarti? Itu bukan sekadar produktivitas, itu arah. Dan arah adalah cara paling mendasar untuk tidak dikendalikan oleh dunia luar. Kedua, terapkan jeda. Kuasai 10 menit yang menyelamatkan harga dirimu. Kita semua pernah di situasi ini, membaca pesan yang memicu kemarahan dan tangan kita langsung ingin membalas. Seketika, tapi begini, kekuatan sebenarnya bukan di balasan yang cepat. Kekuatan ada pada menahan diri untuk tidak bereaksi, karena kamu sadar bahwa satu pesan impulsif bisa menghancurkan hubungan, reputasi, atau bahkan dirimu sendiri. Jeda 10 menit sebelum kamu bereaksi bukan kelemahan. Itu latihan kekuatan internal. Dan saya katakan dengan serius, di dunia yang terobsesi dengan kecepatan, menunda reaksi adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Ketiga, gunakan pertanyaan untuk meluruskan perspektif.
Kamu bisa menciptakan jarak antara dirimu dan emosi hanya dengan satu kalimat yang benar. Apakah ini akan tetap penting 5 tahun dari sekarang? Kalau jawabannya tidak, mungkin itu bukan layak untuk kamu korbankan ketenanganmu. Dan kalau jawabannya iya, maka kamu tahu, ini bukan soal ego, ini soal nilai. Dan kamu harus bertindak dengan kepala dingin, bukan hati panas. Keempat, disiplin dalam berbicara. Kata-katamu adalah tanda karakter. Marcus Aurelius pernah berkata, "Let no act be done without a purpose, nor otherwise than according to the perfect principles of art." Itu termasuk dalam berkata-kata. Dan kamu tahu, sebagian besar kekacauan dalam hidup orang hari ini datang bukan dari tindakan, tapi dari lidah yang tidak dijaga. Stoikisme mengajarkan prinsip sederhana. Berbicaralah hanya jika perlu, jika itu baik, atau jika itu benar. Tahanlah keinginan untuk selalu membalas. Tahanlah dorongan untuk selalu menang dalam percakapan, karena seringkali kekuatan sejati bukan pada kata yang diucapkan, tapi pada diam yang disengaja. Latihan-latihan ini mungkin terdengar kecil, tapi jangan remehkan kekuatan dari hal-hal yang konsisten dan disengaja. Karena begini, hidupmu bukan ditentukan oleh satu keputusan besar yang heroik, tapi oleh 1000 momen kecil di mana kamu memilih untuk tidak bereaksi dan mulai bertanggung jawab. He who conquers himself is the mightiest warrior. Confucius, yang sangat dekat dengan nilai stoik. Dan kamu bisa jadi orang itu. Satu respons sadar dalam satu situasi hari ini, itu bisa jadi awal dari hidup yang tidak lagi dikendalikan orang lain, tapi dijalani oleh seseorang yang benar-benar hadir, yaitu kamu. Kamu tahu, ini bukan tentang menjadi sempurna. Bukan tentang menjadi sosok suci yang tak pernah terguncang. Tidak. Ini tentang memilih untuk menjadi sedikit lebih bijaksana hari ini dibanding kemarin. Dan itu saja. Itu sudah cukup untuk membentuk arah hidup yang sangat berbeda dalam jangka panjang. Kita hidup di zaman yang menghargai reaksi cepat, tapi reaksi cepat jarang datang dari tempat yang tenang dan bijak. Sebaliknya, mereka sering muncul dari luka, dari trauma yang belum kita pahami, dari amarah yang belum kita proses. If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. And this you have the power to revoke at any moment. Marcus Aurelius. Dan itulah pertempuranmu yang sebenarnya, bukan dengan dunia, tapi dengan dirimu sendiri, dengan impulsifmu, dengan bagian dari dirimu yang ingin membalas, ingin menang, ingin diakui. Sekarang juga, kamu tidak perlu revolusi besar untuk mulai berubah. Yang kamu perlukan adalah satu napas. Satu napas sebelum kamu mengetik pesan yang dipenuhi emosi. Satu napas sebelum kamu membalas seseorang yang menyebalkan. Satu napas untuk bertanya, apakah ini datang dari ketenangan atau dari luka? Dan saat kamu memilih untuk tidak bereaksi, walau hanya sekali, itu adalah kemenangan kecil. Dan kemenangan kecil yang diulang terus-menerus akan menjadi karakter. Akan ada hari-hari di mana kamu terpancing, hari-hari ketika kamu gagal. Tapi kamu tahu apa yang jauh lebih penting dari kesempurnaan? Kesadaran dan keberanian untuk mulai lagi. Nietzsche pernah berkata, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Dan mungkin why-mu adalah ini. Hidup yang lebih damai, hubungan yang lebih sehat, pikiran yang tidak selalu gelisah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu berubah. Bayangkan hidup seperti itu, di mana kamu tidak mudah terpancing, di mana kata-katamu memiliki bobot karena diucapkan dengan sadar, di mana ketenanganmu menjadi kekuatan, bukan kelemahan. You may not control all the events that happen to you, but you can decide not to be reduced by them. Dan itu adalah kekuatan sejati. Bukan kendali atas dunia, tapi kendali atas dirimu sendiri. Jadi, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Teruslah berlatih. Karena setiap langkah kecil dalam kendali diri adalah langkah besar menuju kebebasan batin. Saya dan kamu sedang berjalan ke arah yang lebih baik. Dan itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih sudah hadir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ingatlah,
Kekuatan sejati berasal dari penguasaan diri, bukan penguasaan orang lain.